Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfah Nur Pujiah dengan NPM 240311180086 dari Agroteknologi B semester 4 Paperta Uniga. Di sini saya akan mempresentasikan teknik perbanyakan mawar dengan kultur jaringan. Abstrak, mawar atau Rosa hybridae dijuluki ratu segala bunga karena keindahannya, keanggunannya, dan keharumannya. Permintaan bunga mawar potong meningkat terutama pada hari-hari besar. Pengembangan bunga potong di Indonesia tergolong lambat karena adanya kendala dalam pengadaan benih. Tetapi kultur jaringan merupakan salah satu alternatifnya. Latar belakang, mawar memiliki nilai ekonomis tinggi. Penjualan bunga mawar potong paling tinggi dibandingkan kegunaan bunga mawar lainnya. Pengembangan bunga potong di Indonesia tergolong lambat karena adanya kendala dalam pengadaan benih. Tanaman mawar dapat diperbanyak dengan stek, cangkok, okulasi, dan penyambungan. Tetapi dengan teknik penyambungan ini banyak mengalami masalah mengenai batang bawah oleh serangan penyakit yang disebabkan virus. Kultur jaringan merupakan salah satu alternatif dalam perbanyakan tanaman mawar, karena dapat menghasilkan benih dalam jumlah banyak dalam waktu singkat, seragam, dan bebas penyakit. Keberhasilan teknik kultur jaringan dipengaruhi oleh jenis eksplan, yaitu bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk inisiasi suatu kultur, dan komposisi media yang digunakan. Jenis dan konsentrasi zat pengatur tubuh yang digunakan adalah sitokinin. Sitokinin digunakan untuk menumbuhkan dan menggandakan tunas aksiler atau merangsang pertumbuhan tunas adventif, menurut Yusnita 2004. Menurut Raharja 1993, sitokinin termasuk hormon yang dapat mempengaruhi pembelahan sel pada jaringan tanaman yang ditumbuhkan pada media buatan. Tujuan percobaan ini untuk mengetahui komposisi media yang sesuai untuk perbanyakan mawar dengan eksplan dari beberapa bagian nodus atau buku. Bahan dan metode percobaan dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Penelitian Tanaman Hias, Baliti, Segunung, Cianjur, Jawa Barat pada bulan September 2006 sampai Januari 2007. Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah komposisi media dan faktor kedua adalah eksplan bagian nodus atau buku. Alatnya, botol kultur, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet mikro, timbangan analitik, pH meter, cawan Petri, pengaduk magnetik, autoklaf, lampu bunsen, pisau bedah, pinset, dan laminar airflow kabinet. Bahannya planet steril hasil kultur mata tunas tanaman mawar kultivakis, alkohol, spiritus, aluminium foil, plastik woofing, dan karet gelang. Bahan tanaman. Yang pertama, bahan tanaman dipersiapkan melalui perbanyakan terbatas menggunakan media Morses and Skog atau MS. Yang kedua, tunas yang telah dikultur lalu diinkubasi pada suhu 25-26 derajat Celcius selama 6-8 minggu. Yang ketiga, setelah jumlah planlet mencukupi, selanjutnya planlet digunakan untuk melaksanakan percobaan. Eksplan yang digunakan adalah nodus atau buku ke-1 sampai ke-5. Media dasar yang digunakan adalah MS dan B5 atau Gambrog yang terdiri atas unsur hara makro dan mikro, vitamin, sukrosa, dan Fe helat dengan penambahan zat pengatur tubuh sitokinin. Ke dalam media ditambahkan agar 7 gram sebagai pemadat dan sukrosa. Bisa dilihat konsentrasi yang digunakan oleh MS dan B5 pada tabel 1. Diagram alur tahap kerja penambahan eksplan mawar kultivakis. Eksplan atau bahan tanam yang digunakan berasal dari jaringan tanaman yang masih muda sehingga mempunyai daya regenerasi yang tinggi. Diagramnya ada di pinggir. Planlet mawar steril hasil kultur mata tunas dibawa ke dalam laminar airflow kabinet.
Dan planet dikeluarkan dari botol kultur lalu diletakkan dalam cawan petri. Planet dipotong dengan pisau bedah pada bagian nodus. Eksplanodus ke-1 sampai ke-5 dipisah sesuai urutan nodus. Eksplan ditanam pada media perlakuan. Tiap botol ditanam 5 eksplan dari masing-masing bagian nodus. Botol kultur ditutupi plastik dan aluminium foil lalu diikat karet gelang. Kultur nodus mawar disimpan di ruangan inkubasi pada suhu 24-25 derajat Celcius dengan pencahayaan 16 jam terang dan 8 jam gelap. Pengamatan dilakukan setiap 14 hari sebanyak 6 kali. Di sini ada gambar kedua yang A, planet steril dalam botol hasil kultur mata tunas, dan yang B, planet yang telah dikeluarkan dari botol kultur. C, bagian eksplan yang telah dipotong pada setiap bagian nodus atau bukunya. Pengamatan dilakukan terhadap tinggi planet dan jumlah tunas yang tumbuh, dan pengamatan dilakukan secara periodik setiap 14 hari sebanyak 6 kali. Hasil dan pembahasan bisa dilihat dari tabel bahwa tinggi planet bertambah pada pengamatan kedua sampai kelima dengan penambahan rata-rata 1,45 cm. Planet tertinggi 3,29 cm diperoleh pada perlakuan media dasar B5 dengan penambahan BAP 2 mg per liter dengan eksplanodus keempat. Planet terendah dihasilkan perlakuan media dasar MS dengan penambahan BAP 0,30 mg per liter. Interaksi antara media B5 dan eksplanodus keempat menunjukkan bahwa pemberian sitokinin dengan konsentrasi tinggi pada media B5 dapat menginisiasi penambahan tinggi planet. Tabel ketiga bisa dilihat jumlah tunas terbanyak diperoleh pada perlakuan media dasar MS dengan penambahan BAP 0,30 mg per liter dengan eksplanodus ketiga dengan jumlah tunas rata-rata 1,90. Jumlah tunas terendah diperoleh pada perlakuan media dasar B5 dengan penambahan BAP 2 mg per liter dengan jumlah tunas rata-rata 0,80. Hasil ini menunjukkan bahwa media MS mengandung unsur hara makro dan mikro yang lebih tinggi dibandingkan dengan media B5. Lebih tinggi dibandingkan dengan media 5, sehingga dengan pemberian sitokinin yang rendah, jumlah tunas yang dihasilkan paling banyak. Hal ini diduga karena eksplanodus ketiga mengandung hormon sitokinin endogen yang tinggi, sehingga konsentrasi hormon eksogen kurang berpengaruh terhadap jumlah tunas. Secara umum, dari hasil pengamatan dapat dinyatakan bahwa jenis media dan bagian eksplanodus berpengaruh terhadap pertambahan tinggi planet dan jumlah tunas pada mawar cultiparis. 5 bagian nodus eksplan mawar yang digunakan seluruhnya memberikan respon positif pada parametrik tinggi planet dan jumlah tunas. Kesimpulan dari presentasi yang tadi saya sampaikan bahwa dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh jenis media perbanyakan terhadap penambahan tinggi planet dan jumlah tunas pada beberapa jenis eksplan bagian nodus dari tanaman mawar cultiparis. Perlakuan media dasar MS dengan penambahan BAP 0,30 mg per liter dengan jenis eksplan bagian nodus ketiga menghasilkan jumlah tunas tertinggi. Perlakuan media B5 atau gambrog dengan penambahan BAP 2 mg per liter dengan jenis eksplan bagian nodus keempat menghasilkan planet tertinggi. Cara pendaftaran tanaman agar diakui sebagai plasma nutfah atau sebagai sumber daya genetik menurut Permenta nomor 1 tahun 2006 tentang syarat penanaman dan tata cara varietas tanaman, varietas lokal dapat didaftarkan ke kantor PVTVV dengan pemerintah daerah atau gubernur atau bupati sebagai perwakilan dari masyarakat. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 3
Permentan OT 140-7-2011 tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Pasal 10 ayat 1 untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPPTPP sesuai formulir model 01. Pasal 10 ayat 2, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi keterangan sebagai berikut: A. Nama dan alamat lengkap pemohon. B. Status pemohon atau orang atau badan hukum. C. Akta pendirian dan perubahannya. D. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. E. Tujuan keperluan eksplorasi SDG. F. Ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan. G. Jenis dan jumlah SDG yang dicari. H. Lokasi eksplorasi SDG yang dituju. I. Fasilitas yang dimiliki. J. Metode eksplorasi. K. Jangka waktu eksplorasi yang akan dilakukan. Dan I. Padia dan kesepakatan bersama mutually agreed term atau MAT dari pemerintahan daerah atau ketua adat atau suku sesuai formulir model nomor 2. Yang ketiga, untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 selain melengkapi keterangan sebagaimana maksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan A. Keterangan instansi pemerintah, badan hukum dan atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon. B. Naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.